Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bersyukur pada Allah hari ini Allah memberikan umur kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan juga ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salamnya sama-sama kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sama-sama akan belajar tentang fikih dan perbedaan mazhab. Sebelumnya ada sebuah quote dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, "Maka berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkanlah terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan." Kali ini kita akan sama-sama membahas yang pertama ada pengertian fikih, yang kedua ada sejarah perkembangan ilmu fikih, yang ketiga, mohon maaf terhalang, yang ketiga ada mazhab dan perbedaannya, kemudian yang keempat ada penutup. Menginjak pada pembahasan pertama, yaitu pengertian fikih. Seorang guru besar madrasah Nizamiyah atau biasa disebut Imam Al-Haramain dalam Waraqat mendefinisikan fikih sebagai berikut: ma'rifatul ahkami asyariyati allati tariquha al-ijtihad. Artinya mengetahui hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Jadi menurut beliau adalah fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Mahalli atas Al-Waraqat halaman 26. Nah, dari definisi di atas, Imam Jalaluddin Al-Mahalli mencontohkan di antaranya mengetahui hukum wajib dalam niat wudhu, hukum sunnah pada sholat witir, niat malam hari untuk berpuasa Ramadan yang merupakan adalah syarat wajib, dan lain sebagainya. Semua hukum tersebut diketahui dengan jalan ijtihad oleh para ulama. Pembahasan yang kedua adalah sejarah perkembangan ilmu fikih. Sejarah perkembangan ilmu fikih menurut Abdul Wahab Khalaf yang wafat pada tahun 1956 Masehi, salah seorang ulama pakar usul fikih dari Mesir. Fikih terbagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW, yang pada dasarnya hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah, sejak pertama kali Islam itu hadir. Karena Islam sendiri sejak awal sudah bermuatan akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Pada periode ini, Rasulullah lah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mungkin terjadi selisih pendapat hukum saat itu. Kemudian periode kedua yaitu masa sahabat Nabi. Bagaimanapun, problematika sosial akan terus berkembang, dan tentu hukum Islam tidak bisa lepas dari hal ini. Pada periode ini, banyak persoalan-persoalan agama muncul yang tidak ditemui pada saat Nabi hidup. Otomatis, para sahabat melakukan ijtihad, memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama, yaitu hukum pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, bukan mengada-ngada hukum. Namun, hukum yang ditentukan atas satu perbuatan atau kejadian yang belum ada pada zaman Nabi, itu tetap berdasarkan pada periode zaman Nabi. Sehingga produk hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, serta fatwa sahabat dan keputusannya. Pada periode ini juga belum ada kodifikasi fikih secara khusus. Kemudian, pada zaman sahabat Nabi ini, sumber hukumnya yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihadnya para sahabat. Periode ketiga yaitu periode tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan para imam mujtahid atau abad kedua dan ketiga Hijriyah. Pada periode ini bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih semakin kompleks, tapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan pluralitas sosiokultur dan geografis, tentu masalah yang dihadapi umat muslim, terutama para imam mujtahid, lebih serius. Pada akhirnya semua itu mendorong para imam mujtahid untuk memperluas medan ijtihad dan menetapkan hukum syara
atas semua peristiwa jurisprudensi Islam serta membuka bahasan dan pandangan baru bagi mereka. Ketetapan hukum pada periode sebelumnya tetap menjadi acuan periode ini. Pada periode ketiga ini, hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, fatwa dan putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid dan hasil ijtihad mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad para sahabat, dan ijtihad para imam mujtahid. Sehingga sumber hukum pada periode ini itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah ijtihad sahabat, dan yang keempat adalah ijtihad imam mujtahid itu sendiri. Menginjak pada pembahasan yang ketiga yaitu mazhab dan perbedaannya. Pengertian mazhab. Menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, mazhab adalah pikiran atau paham atau pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan Abdul Rahman menyatakan mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat. Paham aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari imam seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, mazhab-mazhab yang diakui mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yang kedua ada mazhab Maliki, yang ketiga ada mazhab Asy-Syafi'i, yang keempat ada mazhab Hambali. Mazhab Hanafi didirikan oleh An-Nu'man bin Sabit atau Al-Imam Abu Hanifah. Lahir pada tahun 80, wafat pada tahun 1150 Hijriah. Beliau berasal dari Kufah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi atau Al-Imam Malik. Lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau merupakan imam penduduk Madinah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau berasal dari Gaza, Palestina. Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Yang keempat ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani atau Al-Imam Ahmad yang lahir pada tahun 164 sampai 241 Hijriah. Beliau lahir dan menghabiskan hidupnya di Baghdad, Irak. Hingga kini Imam Ahmad dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih. Kita akan mengenal lebih dalam imam-imam mazhab atau mujtahid yang tadi disebutkan. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai Imam Ar-Ra'i merupakan mazhab yang paling banyak dianut umat Islam di dunia. Mayoritas berasal dari negara di benua Asia Selatan seperti Pakistan, India, Sri Lanka, dan Bangladesh. Sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, dan istihsan. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum utama, sementara fatwa sahabat dan istihsan merupakan dalil atau metode dalam mengistinbatkan hukum Islam dari kedua sumber hukum tersebut. Ketimbang kias, istihsan lebih sering digunakan jika hukum yang dikaji tidak dibahas dalam nas. Alasannya karena kias tidak bisa diterapkan dalam masalah tertentu. Pendapat Imam Abu Hanifah dapat ditemukan dalam buku-buku fikih yang ditulis murid-muridnya, antara lain Zahir Ar-Riwayah dan An-Nawadir yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua, mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas alias Imam Maliki, beliau dikenal luas di kalangan ulama sebagai seorang ahli hadis dan fikih terkemuka. Pemikiran Imam Malik tertuang dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwatta, mengutip buku hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia oleh Dr. Ahmad Irwan Hamzani. Kitab tersebut tak hanya mengandung hadis-hadis, tetapi juga pemikiran fikih Imam Maliki dan metode istinbatnya. Selain pada Al-Quran dan Sunnah, mazhab Maliki juga merujuk pada ijma sahabat dan tradisi penduduk Madinah dalam menentukan hukum fikih. Kedudukannya dinilai sama, bahkan terkadang dianggap lebih tinggi daripada hadis. Imam Malik beralasan, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah pada zamannya adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Nah, termasuk al-maslahah al-mursalah, yaitu jenis kemaslahatan yang tidak disebutkan syariat apakah diakui atau ditolak. Tercatat ada sekitar 25% umat muslim di seluruh dunia yang menganut mazhab Maliki. Sebagian besar dari mereka berasal dari negara-negara Afrika Barat dan Utara. Yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i alias Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab ini. Beliau adalah ulama fikih terpandang yang diakui sesama ulama pada zamannya. Prinsip-prinsip dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fiqih Ar-Risalah. Al-Quran menjadi sumber hukum pertama yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam. Jika tidak ditemukan, ia akan melihat sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika jawabannya tidak ditemukan juga, ijma sahabat dijadikan sumber rujukan berikutnya. Ijma yang diterima Imam Asy-Syafi'i sebagai landasan hukum hanya ijma sahabat, bukan ijma yang didasarkan pada kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu. Apabila dalam ijma tidak juga ditemukan hukumnya, mazhab Syafi'i menggunakan qiyas, namun ini benar-benar menjadi pilihan terakhir, sehingga pemakaiannya tidak begitu luas. Mayoritas penganut mazhab Syafi'i tersebar di benua Asia dan Afrika, seperti Turki, Iran, Irak, Suriah, Mesir, Somalia, Yaman, Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Singapura. Di Malaysia dan Brunei, Syafi'i menjadi mazhab resmi yang dianut masyarakat setempat. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali merupakan mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Arab Saudi. Dalam menetapkan hukum Islam, mazhab Hambali mengacu pada an-nusus, yaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan ijma, serta fatwa sahabat. Jika pendapat sahabat berbeda, yang dipilih adalah pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan sunnah. Selain itu, mazhab Hambali juga menggunakan hadis mursal sebagai sumber rujukan. Hadis mursal adalah hadis dhaif yang didukung oleh qiyas dan tidak bertentangan dengan ijma. Apabila dalam keempat sumber rujukan tersebut tidak dijumpai hukumnya, mazhab Hambali akan melihat pada qiyas, namun penggunaan qiyas hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa. Sekarang kita akan melihat contoh perbedaan pandangan imam mazhab atau mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Perbedaan mazhab dalam hal membayar zakat fitrah atau membayar fitrah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh. Karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan keperluan orang fakir. Sedangkan mencukupkan itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermanfaat, efektif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya tidak diperbolehkan. Karena yang diwajibkan menurut hadis adalah bahan makanan yang mengenyangkan. Kemudian menurut mazhab Maliki, untuk membayar fitrah harus dengan bahan pokok. Bahan pokok untuk zakat fitrah adalah gandum, syair, salad, jagung, dahon atau jenis gandum, kurma, kismis, atau keju. Kalau tidak ada jenis bahan pokok di atas, maka yang wajib dikeluarkan adalah jenis bahan pokok dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan. Imam Malik tidak membenarkan menunaikan zakat fitrah dengan uang. Yang keempat, mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah gandum bur, gandum syair, kurma, kismis, dan keju. Kalau tidak ada jenis bahan pokok di atas, maka wajib dikeluarkan adalah jenis bahan pokok dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan. Mazhab ini berpendapat bahwa kadar zakat fitrah yang pasti dari makanan pokok atau jenis biji-bijian. Masih banyak perbedaan pandangan para imam mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Semua itu tidak usah diperdebatkan. Yang terpenting jangan sampai kita mencampur adukan mazhab dalam beribadah atau disebut dengan talfik. Penutup, demikian sekelumit materi tentang fikih, perkembangannya dan perbedaan mazhab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang harus diingat adalah dalam beribadah kita harus mengikuti salah satu mazhab dari mazhab yang empat. Karena ajarannya berdasarkan keilmuan yang mendalam dan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda ahlu sunnah wal jamaah adalah bermazhab pada salah satu dari empat mazhab tersebut. Harus diingat pula bahwa talfik atau mencampur-campur mazhab itu sangat dilarang dan berbahaya. Wallahu a'lam. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.